Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotaan Kemal Sidki, Wiguna Herditama, Weni Indiastuti, Linda Novitasari, Fiatul Hayati, Okvita Trisusanti, dan Mirsa Maya Arsinta yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi inovasi. Untuk yang pertama, saya Okvita Trisusanti, NPM 170057, akan menjelaskan apa itu akuntansi inovasi. Akuntansi inovasi dapat diartikan bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola pengembangan produk dan model bisnis baru. Akuntansi inovasi digunakan agar perusahaan dapat membangun ekosistem inovasi yang sukses. Maka dari itu, perusahaan sebaiknya tidak mengandalkan inovasi tradisional, melainkan menggunakan inovasi modern. Perusahaan-perusahaan besar biasanya menggunakan rencana bisnis untuk membuat keputusan investasi. Mereka kemudian mengukur dan melacak keberhasilan investasi mereka menggunakan metrik keuangan tradisional, seperti Return on Investment atau ROI, dan tingkat akuntansi pengembalian atau ARR. Praktik ini sering diterapkan secara seragam untuk produk inovasi utama, inovasi baru, dan berbeda. Pendekatan seperti ini dalam sistem manajemen dan pengambilan keputusan dapat menghancurkan ide-ide baru yang inovatif bahkan sebelum mereka sempat diuji. Akuntansi inovasi lantas dapat digunakan untuk mengelola pengembangan produk dan model bisnis baru. Istilah akuntansi inovasi ini diciptakan oleh Eric Ries dalam bukunya The Lean Startup. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Via. Selanjutnya, saya Fiatul Hayati, NPM 0055 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Santi, yaitu bahwa akuntansi inovasi itu mengelola 3 kegiatan utama. Yang pertama, memutuskan investasi pada produk yang berbeda dan memastikan jumlah investasi yang tepat. Yang kedua, memantau dan mengukur keberhasilan suatu proyek inovasi sebagai landasan bagi para eksekutif untuk terus berinvestasi atau menghentikan investasi pada suatu produk. Dan yang ketiga, menilai dampak inovasi pada keseluruhan bisnis yang menentukan apakah perusahaan sudah mencapai tujuan inovasi dan target portofolio. Yang selanjutnya, terdapat 3 jenis indikator kinerja utama yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Yang pertama adalah ide-ide yang mereka hasilkan, yang kedua uji coba yang mereka jalankan, dan yang terakhir kemajuan yang diperoleh dari sejak tahap ideasional hingga pengembangan. Baik, saya Linda Novitasari akan melanjutkan presentasi dari Mbak Via. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai investasi bertahap. Nah, kerangka inovasi bisa menunjukkan posisi sebuah produk dalam perjalanan inovasinya. Mengetahui posisi suatu produk ada di tahap inovasi yang mana membuat kita tahu seberapa besar investasi yang bisa diberikan dan pengukuran apa yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangannya. Kerangka kerja inovasi juga memberi panduan untuk memutuskan sebuah investasi. Dengan kerangka kerja inovasi inilah kita bisa menggunakan akuntansi inovasi untuk mengukur perkembangan dan membuat investasi bertahap. Nah, pada perusahaan sendiri, kerangka kerja inovasi menjadi panduan dan patokan yang bisa digunakan dalam berinvestasi dan mengukur keberhasilan. Berhubung di tahap awal, inovasi fokusnya lebih banyak menguji pasar dan mencari solusi yang tepat, maka investasi bisa dilakukan dengan jumlah yang kecil aja. Saat produk telah sesuai dengan pasar, barulah perusahaan bisa menentukan untuk mengembangkan produknya. Nah, di sini nilai investasi yang pasti untuk setiap tahap inovasi itu jelas berbeda. Bisa bergantung pada si perusahaan dan industri bisnisnya. Dalam situasi apapun, investasi bertahap memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi saat produk masih diuji atau sebelum dikembangkan lebih lanjut. Saya Mirsa Maya Arsinta, NPM 0062, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Linda. KPI laporan selama tim mengerjakan tugasnya.
KPI laporan bisa membantu mereka memonitor dan mengukur kemajuan. Seluruh ide yang muncul harus dipilih dan dievakuasi. Setiap gagasan yang mengandung beberapa asumsi mentah yang harus diubah menjadi data. Ketika mereka menemukan asumsi yang berisiko dan mulai melakukan eksperimen, KPI laporan membantu mereka untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan yang mereka capai dalam mengubah asumsi menjadi data dan seberapa jauh mereka dari target tahap inovasinya. Saya Wininda Astuti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mirsa. KPI pengaturan. KPI pengaturan merupakan hal yang terkait dengan pengujian berbagai gagasan dan pembuatan produk yang dilakukan sehari-hari oleh para pekerja adalah keputusan investasi yang harus ditetapkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan perlu tidaknya memberi investasi awal itu kepada para pekerja agar mereka bisa bekerja dan menguji gagasannya. Begitu pekerja sudah dilakukan, maka keputusan yang harus terus ditetapkan dalam kurun berjalannya waktu adalah meneruskan investasi pada proyek tersebut atau tidak. Investasi ini dilakukan secara bertahap dan terhubung dengan kerangka kerja inovasi perusahaan. Nah, untuk menjalankan KPI pengaturan, maka perusahaan harus mempunyai kriteria sukses di dalam setiap tahap inovasi. Baik, presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan sama Mas Kemal. Lalu yang selanjutnya, Innovation Stage Success Criteria. Yang faktor pertama, mengadakan ide, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengumpulkan. Jadi mengumpulkan itu kita harus mengumpulkan beberapa ide yang akan kita laksanakan untuk bisnis agar kita sukses. Lalu yang kedua, memilih. Nah, memilih ini kita harus sesuai dengan apa yang kita minati. Yang ketiga, mengkaji. Jadi mengkaji itu harus mengerti sisi positif maupun negatif dari bisnis tersebut. Yang selanjutnya, menguji ide, terbagi menjadi 3. Yang pertama, masalah. Jadi masalah itu pasti ada di dalam suatu bisnis. Jadi bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Yang kedua, solusi. Solusi apa yang baik dan benar untuk digunakan jika terjadi suatu masalah. Yang ketiga, bisnis. Lalu selanjutnya, mengembangkan ide. Yang pertama, menyempurnakan. Jadi kita harus menyempurnakan bisnis tersebut agar berjalan dengan baik, lancar, dan mencapai untuk kesuksesan. Yang kedua, mempercepat suatu bisnis juga akan memancing para konsumen. Tinggal bagaimana kita cara memasarkannya. Yang ketiga, memanfaatkan peluang dari lingkungan maupun dari kerabat. Yang selanjutnya, memperbarui ide. Yang pertama, menganalisis suatu masalah ataupun bisnis tersebut. Yang kedua, mendesain ulang. Yang ketiga, mengkaji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wiguna. Lalu global KPIs. KPI global mengukur seberapa baik hasil investasi pada sebuah inovasi bagi kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Strategi inovasi yang utama di sini yaitu siklus adakan ujian pelajari yang diawali dengan tesis inovasi. Sekian presentasi dari kelompok
kami. Terima kasih.